Berarti ininya ya. Iya. Mic-nya mana, Mas? Ini agak kesini dikit. Mic-nya mana mic-nya? Ya. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema siang ini sejenak kita selengi dengan tema cintai Nabi Muhammad SAW dan raih syafaatnya. Satu tema yang pasti kita akan bertemu dengannya, yang pasti kita akan memerlukan sekali ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Seharusnya tema kita masih tentang berwudu ya, tapi sejenak karena berkenan dengan bulan Maulid ya, jadi supaya kita bertambah cinta kepada Nabi. Cinta di sini dalam arti hadirin adalah cinta di sini artinya taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Jalankan perintah dan jauhi larangan. Karena hadirin, cinta kepada Nabi hukumnya wajib. Tidak beriman salah seorang di antara kita kalau enggak mencintai Nabi dulu, melebihi orang tua kita, anak cucu kita. Ya. Jadi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib, ini bukan sunnah, wajib. Kita buka hadisnya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ini pun hadisnya masih awal-awal Nabi sabdakan dalam hadis Sahih Bukhari.
Nomornya pada nomor 15 ya. Hadis Bukhari ini ada 7.000 sekian. Ini kita masih buka nomor awal-awalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman salah seorang di antara kita, hatta akuna ahabbu ilaih, sehingga aku lebih dicintai dalam hatinya, min walidihi, melebihi daripada orang tuanya, wa waladihi, dari anak cucunya, wan nasi ajmain, dan dari seluruh manusia. Ya, hadirin, orang yang cinta kepada Nabi melebihi cintanya kepada orang lain, contohnya gimana itu? Ya, dia cinta sama orang lain tapi sama Nabi enggak tuh. Contohnya begini, ada seorang yang tidak pernah bangun sholat tahajud, tiap malam nggak pernah tahajud, ya, tidak pernah qiyamul lail. Tetapi ketika ada pertandingan bola, si Ronaldo sama Messi, jam 2 malam dia bangun. Ini hati-hati kalau begini. Untuk pertandingan bola dunia dia bangun, sementara tahajud yang diperintahkan Nabi dia tidak bangun. Ini khawatir cinta dia lebih tinggi, lebih banyak ketimbang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti resikonya apa? Resikonya orang kayak begini dibangkitkan seperti orang bersama orang-orang yang dicintai. Itu pun hadisnya masih riwayat Imam Bukhari. Ya, coba saya buka lagi nih dalam Sahih Bukhari-nya. Nabi katakan, almar'u ma'aman ahabba. Tuh. Kalau tadi nomor 15, ini nomornya sudah 5.816. Nabi sabdakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama orang yang dicintai nanti di akhirat. Hadirin, kita ini sebenarnya sedang menyiapkan klaster akhirat kita. Kita sedang menyiapkan kehidupan akhirat kita di dunia. Makanya bagaimana supaya kerja kita di kantor bernilai ibadah? Itu harus mengikuti sunnah Rasul. Bagaimana aktivitas kita di pasar, di toko, sawah, ladang menjadi nilai ibadah? Pasti harus ngikut sunnah Nabi. Ya, makanya tema di sini saya buat, hadirin, cintailah Nabi, raihlah syafaatnya. Para jemaah, orang-orang yang beraktivitas itu akan mendapat pahala kalau dia menjalankan sunnah Nabi. Ya. Makanya Nabi SAW adalah merupakan orang paling afdol, Pak. Nabi SAW manusia paling mulia. Makanya kita senang tuh dengan hari kelahirannya. Ya, jangankan hari kelahiran. Contohnya kisah Laila Majnun, Pak. Ada kisah dulu. Ya. Seorang anak muda dari negeri Arab yang cinta kepada seorang gadis namanya Laila. Jangankan dia melihat Lailanya langsung itu, dia melihat daripada tapak, bekas sendalnya, bekas ininya, dia hormati itu, apalagi ketemu dengan orang. Begitu juga Nabi SAW, manusia paling afdol, manusia paling mulia. Hadirin, tahu nggak Pak, kalau saya tanya, ada berapakah mukjizat Nabi SAW? Ada yang tahu Pak? Mukjizat Nabi jumlahnya berapa? Bukan 10, bukan 100, 1000 lebih. Beliaulah Nabi SAW yang pernah membelah bulan purnama. Beliau yang pernah menahan daripada matahari supaya nggak tenggelam dulu karena masih ada urusan yang diperlukan siang hari. Beliaulah seorang Nabi yang ketika kerikil ada di tangannya, kerikilnya bertasbih. Beliaulah Nabi SAW yang bisa mendengar suara daripada ontak yang mengeluh. Kata ontak ini, ya Rasul, saya dipekerjakan berat tapi dikasih makan sedikit. Dipanggil majikannya tuh oleh Nabi. Sini mas, kenapa ya Rasul? Ini ontakmu mengeluh,
Gara-gara kamu kasih makannya sedikit, minum sedikit, tapi beban kerjanya sangat berat. Iya Rasul, mohon maaf. Jangan begitu, nggak boleh. Beliaulah Nabi SAW yang bahkan mimbarnya ini bisa bicara bersama Nabi. Dan mimbarnya mengeluh ketika menangis seperti ringkakan onta. Ketika pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, karena udah lapuk, mimbarnya Nabi ini terbuat daripada apa? Pelepah korma. Dibuat seperti itu. Karena udah lapuk Pak, udah berpuluh-puluh tahun, ya. Kalau kayu jati oke lah. Kayu jati, kayu besi, ini bukan pelepah korma. Ketika mau diganti dia menangis. Beliaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau berjalan di terik matahari senantiasa tuh awan menaungi. Beliaulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kalau dia berjalan bersama para sahabat di hutan perkebunan korma, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Nabi Muhammad SAW tengok kanan kiri, siapa yang ngasih salam? Ternyata pepohonan pada memberikan salam kepada Nabi. Beliaulah Nabi SAW yang kalau beliau mau buang air di tepian kota Madinah, ya, ketika beliau sudah masuk saja, ya, untuk mencari sehelai daun apa untuk supaya terhalangi itu, tiba-tiba pohon itu membuat barisan seperti untuk menutupi aurat Nabi SAW. Beliaulah Nabi SAW kalau sudah buang air itu kotorannya nggak ada, langsung habis dimakan bumi, bersih. Beliaulah Nabi SAW yang darahnya kalau diminum oleh seseorang haram masuk neraka. Kisahnya adalah ketika Zubair ini, saya mau sebutin seribu-seribunya nih, nggak kelar sampai asar nih Pak. Jadi mukjizat Nabi itu begitu banyak. Sampai satu ketika beliau dibekam oleh Zubair bin Awam. Wahai Zubair, darahku buang. Zubair bin Awam pergi ke belakang. Tiba-tiba balik lagi, wahai Zubair, di mana engkau buang darahku? Kata Zubair bin Awam, ya Rasul, sudah saya buang di tempat paling aman. Di mana? Nih, saya minum, katanya. Wahai Zubair, kalau benar darahku engkau minum, haram kamu dimakan api neraka. Beliaulah Nabi SAW yang mengetahui daripada orang yang disiksa di alam kuburnya. Beliaulah Nabi SAW yang air minum cuma segelas. Sementara adalah orang yang ada di Masjid Nabawi, para santri Nabi. Santri Nabi Pak, anak-anak muda yang miskin di kota Madinah tinggalnya di pojokan Masjid Nabawi. Jumlahnya hampir 70 orang. Itu namanya Ashabus Suffah. Di antaranya ada ahli hadis terbaik, yaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah dikasih minum air, dikasih susu segelas sama tetangga. Beliau bawa kepada Nabi SAW. Ya. Di situ aja Pak sholatnya, maaf Pak, di situ. Ya. Maaf Pak. Hadirin, jadi air itu segelas, air susu. Sementara beliau dan teman-temannya yang tinggal di Masjid Nabawi, karena nggak punya rumah, tinggal di Masjid Nabawi, ada 70 orang. Karena beliau dikasih air susu segelas, beliau kasih ke Rasul. Ya Rasul, saya dikasih air susu segelas. Maksudnya itu mungkin untuk Rasul setengah, untuk Abu Hurairah setengah. Tapi ternyata kata Nabi apa? Wahai Abu Hurairah, panggil semua temanmu. Ya Rasul, mana cukup? Cuma segelas. Kata Nabi, udah nggak apa-apa, panggil. Dipanggil lah. Dan Abu Hurairah duduknya sebelah Nabi, sebelah kiri. Padahal kalau Nabi SAW biasanya memberikan kepada orang sebelah mana dulu? Sebelah kanan dulu. Akhirnya Abu Hurairah bergumam dalam hatinya, ini gimana saya mau dapat? Saya harus melewati 69 orang itu baru ke sini. Tapi dasar Nabi SAW mukjizatnya, kata Rasul, nih orang pertama minum. Diminum airnya tidak habis-habis susunya itu. Ya Rasul, saya sudah minum segelas, minum lagi. Udah 2 gelas, minum lagi sampai kenyang. Berapa hari kamu nggak makan, katanya. Terus kasih orang kedua, orang ketiga, orang ke-30, orang ke-69. Terakhir di tangannya Abu Hurairah. Ya Rasul, ya sekarang giliran kamu, minum sampai kenyang. Minum, minum, minum. Masih ada Pak, nggak habis-habis. Itulah mukjizat Nabi. Beliaulah Nabi SAW yang mukjizatnya diantaranya, ketika makanan cukup untuk 10 orang, lalu pasukan Nabi 1 batalion dibawa oleh Nabi. Abu Talha yang punya makanannya itu keheranan, ya Rasul, ini tidak cukup makanannya, cukup untuk 8 sampai 10 orang. Nggak apa-apa, Rasul yang ngambilin. Masuk pasukan 10 orang, makan sampai kenyang. 10 orang sampai kenyang, 10. Nggak habis-habis, sampai hampir 100 orang udah kenyang Pak. Makanannya masih ada di pancinya.
Beliaulah Nabi SAW, banyak sekali mujizatnya. Makanya hadirin, ini manusia paling afdol. Kita cinta banget dengan Nabi SAW. Makanya perlu cinta ini kita realisasikan dengan cara taat kepada Nabi SAW. Nah, hadirin, jadi cinta kepada Nabi ini tujuan utamanya nanti kita berharap syafaat kepada Nabi SAW. Apa itu syafaat, Bapak Ibu? Syafaat adalah pertolongan Nabi di akhirat, di padang mahsyar, yang semua Nabi tidak bisa memberikan pertolongan. Cuma Nabi Muhammad diizinkan. Pertolongan Nabi SAW untuk umatnya. Ya, untuk umatnya supaya dimudahkan urusannya di padang mahsyar. Kenapa? Karena hadirin, padang mahsyar adalah tempat murka Allah. Nanti Allah murkanya yang paling hebat itu di padang mahsyar, bukan di dunia ini. Hadirin, kalau di dunia ada musibah, di dunia ada malapetaka, itu emang dosa-dosa manusia. Ya, ayatnya kita buka nih, coba. Dalam surat Al-Ankabut, ya, pada ayat ke-40 tuh. Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasabna bihil arda wa minhum man aghraqna. Nih, Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambih, semua kami timpakan musibah malapetaka gara-gara dosa mereka. Jadi kalau ada gempa bumi, tsunami, kebakaran, ini itu gara-gara dosa manusia. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian dari mereka ada yang kami hujankan dengan batu kerikil panas seperti kaum Sodomi di Jordan. Ya, Allah berikan siksaan kepada mereka di dunia karena Allah marah itu laki dengan laki. Nah hadirin, Allah turunkan hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara menggelegar seperti kaum Ad, seperti kaum Samud. Wa minhum man khasabna bihil arda, sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan ditenggelamkan ke dalam bumi seperti Korun dan hartanya. Wa minhum man aghraqna, sebagian lagi ada yang kami timpakan tenggelam di banjir bandang seperti kaum Nabi Nuh, ataupun di lautan seperti Fir'aun dan tentaranya. Apa kata Allah selanjutnya? Wa ma kana Allahu liyazlimahum, sama sekali Allah tidak ingin menzolimi mereka. Allah tidak zolim kepada hambanya. Walakin kanu anfusahum yazlimun, ini gara-gara dosa kalian, kata Allah. Hadirin, ini siksaan ada semua nih, sampai detik ini pun ada. Ya, seperti berapa tahun lalu Pak, di Palu tuh, di Petobo, yang terjadi apa tuh, tanah tuh namanya, bahasa kerennya apa sih, likuifikasi apa sih, yang tanah jadi lumpur gitu. Itu kan ternyata memang di situ ada perzinaan, ada perjudian, ada macam-macam. Jadi persis dengan ayat ini. Tapi ingat, saya maksudkan di sini pembahasannya adalah setiap musibah sebesar apapun di dunia ini itu bukan karena zolimnya Allah. Wa ma kana Allah liyazlimahum, Allah tidak ingin menzolimi, tapi walakin kanu anfusam yazlimun, gara-gara dosa mereka. Ingat Pak, di daerah apa itu, dekat di Jawa Tengah dulu tuh, Kampung Legatang itu loh. Kampung Legatang itu Pak, Legetang yang ditimpakan oleh Allah. Jadi patahan gunungnya itu ya menimpa kampung itu. Ternyata di situ ada macam-macam perzinaan dan macam-macam perjudian. Ya, ada. Kalau kita pergi itu di daerah apa, dekat daerah dinginnya apa tuh, Dieng. Ya, daerah Dieng itu ada apanya itu, dibuat monumennya itu. Di sini terkubur sekian banyak warga itu. Yang selamat satu ibu-ibu yang memang dia mau keluar dari kampung itu pada malam itu juga. Dan anehnya tuh gunung runtuh, longsor. Tapi longsorannya nggak kena ke sawah dan lembahnya ini, karena ini gunung, ini lembah, ini kampung. Rupanya itu potongan gunungnya itu loncat begitu menutupi daripada ini. Maksud saya hadirin,
Setiap malapetaka ini gara-gara dosa manusia. Tapi itu bukan karena bukan murka Allah yang paling tinggi. Murka Allah yang paling tinggi, yang paling berat nanti di padang mahsyar. Sehingga semua manusia ketakutan, Pak. Kita cuma bisa dapat pertolongan dari Nabi Muhammad. Nih, saya buka hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4435. Ya, singkat cerita aja, ini hadisnya berlembar-lembar dalam kitab aslinya itu. Nomornya pun sudah masuk 4435. Akhirnya pertama kali kita datang kita minta pertolongan kepada para nabi. Nih, kita datang ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong kami enggak tahan keadaan di padang mahsyar ini, wahai Nabi Adam. Ya, isfa' lana, tolong kami wahai Nabi Adam, ila rabbik, minta akan kepada Tuhanmu. Ala tara, tidakkah kamu melihat, ila ma nahnu fi, keadaan kami yang sangat mengerikan di padang mahsyar. Hadirin, satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, Pak. Ya, kalau sudah masuk surga, masuk neraka, satu harinya itu kayak di sini 1000 tahun. Nih, dalilnya coba saya buka dulu. Surat Al-Hajj ayat ke-47 tuh. Ya, surat ke-22. Allah berfirman di sini, "Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah." Nih, dari poin ini saja. Wa inna yawman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu hari inda rabbik, di sisi Tuhanmu, artinya di akhirat, ka alfi sanatim mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di kehidupan kita. Ini kalau udah finally masuk neraka, masuk surga, jaraknya begitu tuh, satu hari di sini 1000 tahun. Tapi kalau di padang mahsyar, hadirin, masya Allah, satu hari di padang mahsyar di sini 50.000 tahun. Beda lagi tuh. Jadi memang sebelum nanti ada kehidupan alam akhirat yang lainnya, kita harus melewati fase padang mahsyar dulu. Setelah kita mati, dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar letaknya di mana? Di atas langit ke-7. Nih coba ayatnya kita tampilkan nih, bahwa satu hari di padang mahsyar 50.000 tahun di dunia. Begitu kehidupan yang sangat berat, yang sangat panjang, yang perlu bekal yang sangat kuat, bekal yang sangat banyak. Rajin sholat, ibadah, banyak bertobat, jadi orang yang baik, jujur, banyak sedekah, santun, gak menyakiti orang lain. Coba kita buka nih ayatnya dalam surat Al-Ma'arij, ya, ayat keempat. Sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Nih ayat keempatnya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat, para malaikat dan malaikat Jibril, ya, naik kepada Allah Ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, yang satu hari di sana di padang mahsyar, di sini 50.000 tahun. Kehidupan yang sangat berat, kehidupan yang perlu bekal yang sangat banyak. Nah, kita kembali, akhirnya kita minta tolong sama Nabi Adam tuh. Wahai Nabi Adam, engkau manusia pertama, tolong kami di padang mahsyar. Apa kata Nabi Adam? Wa innahu nahani anisyajara fa'asaitu. Mohon maaf anak cucuku, saya tidak bisa menolong kalian di padang mahsyar ini karena saya pernah makan buah khuldi. Saya bermaksiat kepada Allah dengan istriku di surga sana. Makanya Nabi Adam diturunin tuh setelah itu. Ini menjadi uzur Nabi Adam sehingga beliau tidak bisa menolong kita. Kita datang kedua ke Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, wahai anak cucuku, bagaimana saya mau menolong kalian? Surat Nuh ayat 26 diabadikan ucapanku, kata Nabi Nuh. Kenapa? Apa uzur Nabi Nuh? Uzur Nabi Nuh adalah beliau pernah berdoa akan kehancuran orang-orang kafir semuanya. Beliau malu kepada Allah telah berdoa-doa yang sangat kejam. Nih lihat. Ayatnya ada dalam surat Nuh pada ayat ke-26 itu. Ya. Surat Nuh surat ke-71. Nih, Allah berfirman tuh. Wa qala Nuh, Nabi Nuh pernah berkata, Rabbi la tadar. Ini doanya Nabi Nuh yang nanti beliau menjadi malu kepada Allah.
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan Engkau sisakan satu orang kafir pun di permukaan bumi ini yang dulu menyiksa saya, mengganggu dakwah saya, melempari batu dan kotoran kepada saya, kata Nabi Nuh. Dayyara, satu orang pun jangan Engkau habiskan ya Allah, sikat semuanya, kata Nabi Nuh. Doa ini yang kayaknya kejam banget menjadi uzur saya malu kepada Allah. Akhirnya hadirin, ketiga, kita minta pertolongan di padang mahsyar kepada siapa? Ketiga, kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai baginda Ibrahim. Hadirin, Nabi Ibrahim satu-satunya nabi yang kita sebut dalam sholat 5 waktu kita. Hampir sehari semalam minimal 20 kali itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa kama shollaita ala Ibrahim dan sebagainya. Setiap hari itu Pak kita sebut nama satu-satunya nabi nih selain Nabi Muhammad, ya. Kita berharap beliau bisa berikan syafaat pertolongannya, tapi sayang ya, sangat disayangkan kata Nabi Ibrahim apa? Wa inni qad kuntu kadzibtu salas kadibat. Wahai anak cucuku, mohon maaf, saya nggak bisa menolong kalian. Kenapa? Saya pernah berbohong 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim umurnya 100 tahun lebih, bohongnya cuma 3 kali Pak. Dan ini menjadi uzur beliau. Bohong pertama ketika kaumnya mau pergi mengajak Nabi Ibrahim pergi keluar kampungnya. Nabi Ibrahim berkata, mohon maaf, saya tidak bisa pergi, saya sakit. Padahal tidak sakit, itu satu. Yang kedua, istrinya ditanya ini sama raja yang zalim, ini siapa? Beliau tidak bilang ini istriku, she is my wife, enggak bilang gitu. She is my sister. Beliau katakan ini adalah saudariku. Itu bohong kedua Nabi Ibrahim. Bohong ketiga, berhala-berhala yang dihancurkan, yang disisakan yang paling besar. Ditanya oleh Raja Namrud dan orang-orang kafir saat itu, Ibrahim, siapa yang ngancurin berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, siapa? Tuh, yang besar tuh, gitu. Ini 3 kebohongan Nabi Ibrahim, dan ini menjadi beban Nabi Ibrahim di padang mahsyar. Akhirnya Nabi Ibrahim udah nggak bisa nolong kita. Kita berangkat ke Nabi Musa. Ini semua kita dalam rangka mencari syafaat Pak. Ya, kalau ulama dan wali-wali nggak bisa. Para nabi aja nggak disebut semuanya. Semua tenggelam dalam takutnya murka Allah saat itu, ya. Wahai Nabi Musa, ya Musa tolong kami. Apa uzurnya Nabi Musa? Kata Nabi Musa, ya, beliau katakan, wa inni qad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Mohon maaf wahai umat manusia, saya nggak berani menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian karena tangan kanan saya pernah nonjok seorang Kipti Mesir. Itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 15. Ya, nih. Fawakadahu, apa itu dari fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaih. Surat Al-Qasas surat ke-29 ya, ayat 15 nih. Jadi ceritanya ada kaumnya Nabi Musa bertengkar. Ya, diajak ribut sama anak buahnya Fir'aun, dilerai, dipisahkan oleh Nabi Musa, didamaikan. Udah jangan ribut. Malah dipukul Nabi Musa. Setelah dipukul dibalas sekali sama Nabi Musa nih. Fawakazahu Musa faqada alaih. Ditonjok, boleh buka terjemahannya itu. Ditinju kalau terjemahannya itu. Fawakazahu Musa. Akhirnya ditinju sama Nabi Musa. Faqada alaih. Langsung mati. Saya cari nih hadirin hadisnya, kok bisa Nabi Musa sekali tonjok gitu langsung mati itu orang. Ternyata Nabi bersabda, innahu utiya quwwata arba'ina rajulan min ahlil jannah. Rasulullah diberikan kekuatan 4.000 laki-laki dewasa itu, kekuatan tenaganya, ya. Jadi kalau Nabi Musa ikut UFC kayaknya menang terus itu, sekali tonjok gitu. Nah hadirin, ini uzurnya Nabi Musa. Kemudian kita berangkat yang terakhir ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, bagaimana saya mau menolong kalian wahai anak cucuku? Saya disembah sebagai anak Tuhan. Yesus bukan anak Tuhan. Yesus adalah Nabi. Makanya dalam surat Maryam itu perkataan Yesus disebutkan. Ayat 31. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nih ayat 30, ayat 30-nya dulu tuh. Ya.
Qala inni Abdullah, kata Yesus, sesungguhnya saya adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Ataniyal kitaba, aku diberikan Injil, wa ja'alani nabiyya, dan jadikan aku sebagai nabi. Baik, para jamaah lihat. Jadi semua nabi ini berarti ulul azmi nih, tidak bisa menolong kita di padang mahsyar. Lalu kemana nabi-nabi yang lain? Kan para nabi yang kita wajib ketahui ada 25 tuh Pak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Terakhir siapa? Muhammad. 5 orang ini enggak bisa menolong kita. Itu kurang soleh apa Nabi Sulaiman tidak disebut dalam hadis tadi? Kurang apa solehnya Nabi Ayub? Kurang soleh apa Nabi Yusuf? Enggak disebut. Kenapa? Semuanya tenggelam dalam ketakutan. Kita kembali kepada hadisnya. Nah, rupanya Bapak Ibu sekalian, yang bisa nolong kita siapa di padang mahsyar? Boro-boro Bapak Ibu kita Pak, anak kita yang soleh itu belum berlaku saat itu. Yang bisa menolong kita, lihat sayangnya ini Nabi Muhammad kepada umatnya. Beliau tidak menyebut anak cucunya, tidak menyebut anak-anaknya meninggal usia 2 tahun 3 tahun tuh. Ibrahim, Qasim, Abdullah. Beliau tidak sebut Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, anak-anak perempuannya. Beliau juga tidak menyebutkan Sayyidina Hasan dan Husain, cucu-cucunya. Beliau juga tidak menyebutkan istri-istrinya, Khadijah, Aisyah, Ramlah, Sofia, Ummu Salamah dan sebagainya. Tapi yang disebutkan oleh Nabi siapa Pak? Lihat tuh. Ya Rasul, akhirnya kita datang ke Nabi Muhammad. Ini tadi Nabi Adam. Terus kita datang ke Nabi Nuh, semuanya angkat tangan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Di situ Nabi Muhammad. Semua umat di padang mahsyar. Letak padang mahsyar nanti Pak di langit ke-7, di atas langit ke-7. Tempat dihimpunnya manusia pertama dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat, dikumpulkan di sana. Akhirnya kita menyuruh datang tuh ke majlisnya Nabi Muhammad. Ya Rasul, tolong kami. Apa yang dikatakan oleh Nabi Pak? Lihat, yang disebut oleh Nabi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Ya Allah, Tuhanku, umatku, ya Allah, umatku. Setelah Nabi berikan pertolongan seperti itu, barulah hamba-hamba Allah ini masuk surga, mendapat kenyamanan. Dan tadi kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang, hadirin. Makanya penting ini poinnya ini ya, supaya kita dapat syafaat Nabi. Cintailah Nabi SAW tanpa syarat Pak ya, cintailah habis. Makanya hadirin, para ulama katakan cintai Nabi SAW tanpa syarat apapun. Yang kedua hadirin, hidupkan sunnahnya dalam diri kita, kehidupan 24 jam. Contohnya apa Ustadz? Hidupkan sunnah-sunnahnya. Makan baca doa, betul? Masuk toilet baca doa, Allahumma inni a'udzubik minal khubus wal khaba'is. Masuk masjid baca doa, adzan kumandang sholat berjamaah, tahajud jangan ditinggal, baca sholawat ya, baca Quran, sedekah harian jangan tinggal. Hidupkan sunnahnya, berakhlak baik. Ini kalau saya mau sebutkan banyak banget nih ya. Jaga sholat berjamaah. Kalau ibu-ibunya jaga sholat awal waktu, karena ibu-ibu nggak mesti ke masjid, tapi kalau ke masjid boleh sholat awal waktu ya. Kemudian tahajud pun dilakukan, puasa-puasa sunnah, sholat sunnah dilakukan, duhanya, qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib dan lain-lainnya. Berakhlak mulia, sedekah harian jangan tinggal, sekalipun cuma 1.000 rupiah ya. Banyak berdoa dan lain-lain. Banyak doa dan lain-lain. Ini diantaranya nomor 2 nih, hidupkan sunnahnya itu ya. Nanti yang ketiga barulah Bapak Ibu ya, banyak baca sholawat kepada Nabi. Hadirin, banyak baca sholawat. Coba Bapak Ibu dimulai dari ya, bacalah sholawat yang paling gampang aja deh, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad.
Dah, ini dibaca sehari 1000 kali hadirin. Ini garanti nih, garanti kita untuk mendapatkan syafaat. Jaminan tuh. Kalau kita banyak baca sholawat Nabi minimal 1000 setiap hari, maka ada jaminan kita dapat syafaat Nabi. Karena syafaat Nabi ini untuk para pendosa hadirin. Kita orang-orang berdosa, bukan orang suci. Kita memerlukan pertolongan beliau. Makanya jangan tinggalkan daripada baca sholawat. 1000 kali kalau Anda baca Pak, paling cuma bisa dicicil dari pagi sampai malam. Ya, saya baca 1000 kali cuma paling 10 menit, 15 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin habis subuh atau sebelum tidur. Usahakan tiap hari itu. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi. Dan ini menjadi DP untuk kita mendapat mendapat apa? Syafaat di padang mahsyar itu. Ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Ini diantaranya pembahasan cintailah Nabi, raih syafaatnya. Saking sayangnya Nabi itu kepada umatnya, kita lihat hadisnya, sampai ahli dosa besar Pak. Berarti kalau ahli dosa besar kayak begini logikanya tuh, ahli kedokteran hari-hari sibuk dengan perobatan, ya kan, kesehatan, dengan apa, medis dan macam-macam. Kalau ahli mesin sibuk-sibuk dengan mesin. Kalau ahli jalan tol, ya kan sibuk-sibuk hari dengan jalan tol, gitu kan. Kalau ahli pertanian, hari-hari sibuk dengan pertanian. Kalau ahli dosa besar, hari-hari dosa besar. Tapi tetap dijamin oleh Nabi selama kamu punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini lihat hadisnya nih. Saya buka riwayat daripada Imam Tirmidzi. Kata baginda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Tuh, aku akan tetap berikan syafaatku. Ya, ini saking cintanya Nabi kepada kita hadirin. Makanya kalau kita datang ke kubur Nabi Pak, jangan buru-buru pergi. Banyaklah baca sholawat dan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya. Nih, kalau ada jamaah yang mau umroh bareng sama saya boleh Pak. 7 November saya mau umroh. Nanti saya yang gaetin. Saya yang jadi mutawifnya. Ya. Cuma karena travel yang saya bimbing ini travel premium, jadi agak lumayan mahal sih. Yang paling murahnya tuh silvernya 39 juta. Yang platinumnya 47 juta. 47 juta. Silakan kali ada jamaah yang mau umroh. Kita udah beli 35 seat Garuda untuk ziarah ke makam Rasul. Yang udah habis 32 seat, tinggal 3 lagi itu. Ya, tinggal 3 lagi. Baik, ini hadirin. Apa kata Nabi? Syafaati, Nabi bersabda, syafaati pertolonganku, syafaatku li ahlil kabair min ummati, untuk umatku yang sekalipun punya dosa-dosa besar, ahli kabair. Begitu sayangnya Nabi kepada kita hadirin. Ya karena kita memang diciptakan tidak maksum. Yang punya sifat maksum siapa? Para nabi saja, Nabi Muhammad saja. Kita tidak maksum. Makanya ini saking sayangnya Nabi, beliau katakan syafaatku untuk ahli kabair. Supaya kita mendapat prioritas itu Pak, perbanyak sholawat. Ini satu hadis lagi. Riwayatnya masih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti, tuh, aksaruhum alayya salatan, nih kata baginda, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Makanya tadi saya tuliskan paling tidak baca 1000 kali itu sholawat Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Dah, semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita, kepada seluruh manusia, supaya kita kembali kepada Allah dengan qalbun salim, dengan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mau ditanyakan? Silakan hadirin. Ya, silakan. Silakan, nggak apa-apa. Betul, asihannya artinya untuk menunaikan hajat.
Hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Artinya gini, sholawat apapun sih, bukan sholawat ala Muhammad aja. Di Asia itu cewek yang memandang itu juga sama yang di mana gitu. Asihan itu. Setiap yang memandang gitu. Saya kira hajatnya tuh untuk ya Allah kemudahan rezeki gitu ya. Kalau masalah cewek ya bisa juga kalau emang hajatnya dia mau menikah, mendapat wanita yang solehah begitu. Ini hadisnya sebentar saya tampilkan. Saya minum dulu bentar ya Pak. Pak, kalau asihan untuk cewek mah nggak usah pakai itu juga, bawa aja mobil satu udah cukup lah. Tapi gini, kalau memang Anda mau mendapat seorang wanita soleha, ada yang mau menikah nih, ataupun anak kita sedang belajar, kuliah, mau cari kerjaan, perbanyak baca sholawat. Bisa, selesai baca sholawat tadi 1000 kali, tapi istiqomah, jangan cuma sekali doang. Bila ada hajat aja, bacanya kenceng banget. Ya, hari-hari kita buat doa setelah itu. Nih kata Nabi, lihat. Kata Nabi, siapa yang memperbanyak baca sholawat, tukfa hammaka, hajatmu dimudahkan oleh Allah, wa yukfar dzambuka, dan dosamu diampuni. Lihat nih hadis. Nih tuh nomor 2645. Hadis ini riwayatnya Imam Tirmidzi, derajatnya hasan. Kata Nabi SAW, siapa yang banyak baca sholawat kepada aku, maka tukfa hammuka, hajatmu akan ditunaikan oleh Allah, kerisauanmu, keinginanmu, wa yughfar laka zambuk, dan dosamu diampuni. Termasuk ini ya, pokoknya udah setiap hari jangan lepas dari baca sholawat. Hadirin, Ustadz, bagaimana kalau saya baca sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, lebih afdol. Tadi kenapa saya kasih yang pendek, sholawat ala Muhammad, supaya Anda mengamalkannya mudah dulu. Tapi kalau itu sudah jadi, udah istiqomah, silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataupun enggak pakai Sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, terus sampai akhir. Ya, tadi apa? Silakan. Iya. Jadi kalau ditilik sendiri itu adalah bukan kesalahan, cuma karena derajat mereka, derajat para nabi, seakan bagi diri mereka kesalahan. Kalau kita mandangnya itu sebenarnya bukan kesalahan, itu perkataan para nabi aja sih, ini uzur saya gitu ya. Ya kayak begitulah, bukan dosa yang kayak kita berbuat dosa gitu ya. Kecuali kalau Nabi Adam benar-benar melanggar itu di surga. Jawabannya apa? Saat itu belum jadi nabi, belum ada umatnya kan, belum diturunkan di surga, belum turunkan dari surga. Jadi kalau untuk Nabi Adam jawabannya bukan betul melanggar, tapi belum jadi nabi gitu. Kalau nabi yang lainnya tadi udah saya jelaskan, cuma sekedar omongan yang menurut mereka itu dosa padahal bukan. Makanya beliau menyampaikan aibnya itu, malu, rasa malu kepada Allah. Kan Nabi Isa sendiri berkata, aku disembah. Kan bukan Nabi Isa yang memerintahkan gitu. Jadi merasa ada aib lah, ya Allah, saya nggak pantas berikan syafaat. Nah, yang pantas tuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kapan hadirin? Kapan kita betul-betul sudah masuk rasa rohnya? Ya, inti sum dari sholawat udah masuk, itu seperti apa? Kalau kita baca sholawat ada rasa rindu kepada Nabi, mohon maaf, sebagai rindunya seorang dua pemuda-pemudi yang sedang bercinta kasih. Ya, saya ngalamin tuh Pak, contohnya. Saya menikah tanpa pacaran sama istri saya. Saya datang ke kiainya istri, udah ijab kabul aja tuh. Itu kita pacarannya pas setelah menikah. Udah gitu saya tugaskan dakwah ke Aceh, hampir sebulan, baru nikah. Kangennya bukan main tuh Pak. Lagi apa tuh? Kayak begitu. Rasa itunya tuh, kalau kita sholawat udah masuk, dalam hati kita ingin bertemu dengan Nabi, rasa kangen dan rindu kepada Nabi, seperti pemuda-pemudi yang bertali kasih tadi. Itu memang harus diolah setiap hari.
ya Rasul, ya Rasul. Dan Rasul mendengar. Rasulullah mendengar dan tahu ucapan sholawat kita. Ada dalilnya, ada hadisnya, bisa kita tampilkan juga. Tapi udah siang nih Pak. Ada lagi? Ya silakan Pak. Arti sholawat, baik. Hadirin, arti sholawat secara harfiah adalah doa. Secara syariatnya, istilahnya doa umatnya untuk Nabi SAW yang keberkahannya 100% kembali kepada umatnya. Kalau Rasul mah nggak perlu doa kita Pak, tapi syariat ini udah dibuat sama Allah. Jadi kalau kita makin banyak sholawat, yang makin mulia tuh bukan Nabi. Kalau Nabi udah mulia dari Allah Ta'ala sejak dia lahir, sejak beliau dilahirkan. Jadi kalau sholawat dalam harfiah, arti harfiahnya doa, tapi secara istilah syar'inya doa umatnya untuk Nabi Muhammad SAW yang kebaikannya kembali 100% untuk umatnya yang banyak baca sholawat gitu. Ibaratnya ini nih, air udah luber, inilah kemuliaan Nabi. Kita baca sholawat, tambah luberkan kita isi itu airnya. Nah luberannya itu untuk orang yang kembali kepada dia kalau dia banyak sholawat. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hati kita terjemahkan kata-kata itu. Ya Allah, berikanlah senantiasa kebaikan, keberkahan, keselamatan kepada Nabi Muhammad gitu. Sehingga ada rasa rindu. Sebab satu kita baca sholawat dibalas oleh Allah 10 kali. Ya, ini saya tampilkan deh, dengar Pak. Satu kali kita ngucapin salam dan sholawat, saya ditanya tuh, Ustadz, antum ngapain sih itu pakai mahalul qiyam ngucapin ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Saya bilang, oh ini besar, dalilnya sangat dalam ilmunya nih. Sekali kita ngucapin ya Nabi salam alaika, Allah kembalikan rohnya Nabi ke kuburnya untuk menjawab ucapan tadi kepada kita. Nih saya tampilkan deh Pak, tapi udah jam 1 nih, nggak apa-apa. Satu hadis lagi deh Pak. Jadi kalau anda baca sholawat dan salam kepada Nabi, Allah kembalikan nyawanya Nabi ke kuburnya untuk menjawab ucapan salam kita itu. Lihat nih, hadisnya riwayat Imam Abu Daud, derajatnya hasan sahih. Nih, ma min ahadin yusallim alayya, kata Rasul, tidaklah satu umatku membaca salam, mengucapkan salawat dan salam alayya kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, pasti Allah kembalikan rohku ke kuburku. Untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, untuk aku menjawab ucapan salawat dan salammu. Ya, ada hadisnya. Baik, begitu artinya. Jadi tinggal kita, keseharian kita kalau udah biasa, maka lebih masuk nanti tuh. Ya, lebih masuk. Karena gini Pak, untuk amalan-amalan ini nggak bisa sekali dua kali, ada tahapan-tahapannya. Kayak kita udah lancar nih baca surat Fatihah, kalau udah lancar nanti tahapannya tinggal bagaimana menekuni apa yang, memaknai apa yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, terus seperti itu. Makanya nggak ada kata bosan untuk kebaikan dan ketaatan ini. Ini saja sudah jam 1 ya yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mencintai Nabi dan juga dimudahkan kita mendapat syafaatnya di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan dimaafkan, kita akhiri saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.